Di 3 ruang trias politika ketika beliau di eksekutif sebagai Menteri Pertahanan dan Menkumham, alhamdulillah tidak pernah ada kebijakan yang memudaratkan, justru kebijakannya membawa maslahat untuk bangsa. Ketika beliau berada di ranah legislatif sebagai anggota DPR RI, beliau juga ikut melahirkan legislasi-legislasi yang mendukung kemajuan bangsa. Dan ketika beliau berada di ranah yudikatif menjadi anggota dan ketua Mahkamah Konstitusi, tidak sedikit keputusan beliau yang nyata-nyata membawa kebaikan kemaslahatan untuk Indonesia. Jadi kalau calon pemimpin itu diuji melalui ranah trias politika, alhamdulillah putra bangsa yang bernama Mahfud MD lulus ujian summa cum laude dari 3 ranah perkhidmatan itu. Dan ini bukan kampanye kosong. Kita bicara tentang rekam jejak, karena pemimpin itu makhluk historis, bukan makhluk mitos. Pemimpin dalam ranah demokrasi, sistem demokrasi, harus dilihat dari rekam jejaknya. Dia bukan tiba-tiba keluar dari gua. Dia bukan sesuatu yang dimitoskan, tapi dia adalah orang yang setiap langkahnya itu bisa dilihat oleh publik. Rekam jejaknya bisa dinilai. Alhamdulillah Mahfud MD menurut ukuran manusia kita, ya, karena al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kalau kita bicara dalam konteks track record, rekam jejak, alhamdulillah beliau orang bersih yang bisa membersihkan. Ada orang bersih yang tidak bisa membersihkan. Siapa itu? Orang yang mencukupkan diri hanya bersih untuk dirinya. Yang penting dia tidak berbuat salah. Dia diam, dia tidak mau memperbaiki karena dia tahu pekerjaan memperbaiki itu berat, pasti banyak fitnahnya. Alhamdulillah Pak Mahfud itu orang baik yang juga memperbaiki. Orang bersih yang juga membersihkan. Karena itu saya tanya sekali lagi, pantas kalau orang bersih yang telah terbukti mampu membersihkan, orang baik yang terbukti mampu memperbaiki, memimpin Indonesia, pantas? Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak-bapak, nih untuk orang NTB, terutama Batur Lombok. Mana Batur Lombok? Angkat tangan. Yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, angkat tangan. Lombok Barat, Mataram. Nih, supaya tahu Pak Mahfud MD untuk kita, ya. Ayat Al-Quran yang menjadi pedoman kita dalam berakhlak. Apa itu? Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau engkau diberikan sesuatu yang baik, ada apresiasi yang membawa kebaikan untuk dirimu, maka balaslah yang lebih baik atau paling tidak yang sama. Profesor Mahfud MD adalah orang yang pada tahun 2009 pada bulan April beliaulah yang mengetok palu mengabulkan uji materi undang-undang dana bagi hasil cukai tembakau yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dengan sebab ketukan palu itu mulai tahun 2010 sampai tahun ini ratusan miliar dana bagi hasil cukai tembakau dibagi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Profesor Mahfud MD itu jelas jasanya untuk NTB, terutama ini warga Lombok Timur, para petani tembakau. Nih relawan Mahfud Guru Bangsa sampaikan kepada keluarga besar sematon jari kita, para petani tembakau, bahwa dana bagi hasil untuk pengembangan tembakau kita, untuk pengembangan komunitas masyarakat petani tembakau, pengembangan kualitas, untuk ada bantuan-bantuan dari daerah, dan banyak sekali program yang terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau itu dapat kita peroleh dengan wasilah ketukan palu dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu konkret, itu sejarah.
mengetuk palu, mengabulkan uji materi, dan di situ jelas disebutkan mulai tahun 2010 daerah-daerah penghasil tembakau wajib untuk mendapatkan dana bagi hasil. Bolehlah saya mengajak, sampaikan kepada warga NTB, ini saat kita membalas kebaikan dan jasa dari Profesor Dr. Mahfud MD. Siap Bapak-bapak? Mana KTP-nya? KTP-nya, ayo anak-anak muda yang sudah punya KTP, semua kita angkat KTP. Yuk, angkat KTP kita. Angkat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, satu dari 21 program Ganjar Mahfud itu namanya KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? Dengan satu kartu ini tidak perlu ada kartu lain nantinya. Dengan satu KTP ini, beasiswa, program PKH, bansos berupa beras, kemudian subsidi pupuk, kemudian subsidi solar untuk nelayan, kemudian satu sarjana untuk satu keluarga miskin, dan semua program termasuk 1 juta rupiah untuk setiap guru ngaji seluruh Indonesia. Itu basisnya adalah KTP ini. Maka sampaikan kepada masyarakat, relawan, sahabat semua, Mahfud Guru Bangsa, sampaikan KTP ini. Siapapun yang punya KTP, insya Allah akan mendukung Ganjar Mahfud. Karena KTP Sakti itu adalah salah satu program, tidak perlu lagi kita bawa atau kita punya banyak kartu, cukup satu sebagai anak bangsa. Insya Allah dengan database yang dirapikan sebagaimana yang disampaikan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud, seluruh program akan terkonsolidasi datanya dalam satu kartu ini. Ini yang disebut dengan KTP Sakti. Tetapi ini bagian yang sangat substantif, bahwa pemerintah itu memang seharusnya menyederhanakan, tidak mempersulit. Pemerintah harus memudahkan, tidak menyusahkan. KTP Sakti adalah simbol dari menyederhanakan birokrasi, menyatukan data agar seluruh program sosial ekonomi yang menyasar para duafa itu betul-betul sampai kepada yang seharusnya menerima. Kita tutup pertemuan kita dengan sebaik-baik penutup, yaitu bermohon kepada Yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berserah kepada Allah yang Maha Kuat, bersandar kepada Yang Maha Kuat akan menguatkan kita, akan memperkokoh perjuangan kita, akan memudahkan kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati